Oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Eh, Sesuai janji saya kemarin, nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk membuat daftar supplier, daftar pelanggan, dan daftar sales. Gitu ya. Kemarin kita sudah mencoba membuat daftar item ya, dan cara menggunakan item baru dan item-item barunya masih nol. Cara melihat nanti saat penjualan, nanti kita bisa lihat di sini di penjualan, daftar penjualan masih nol, ditambah. Nah, nanti akan seperti ini, apa namanya, jualan-jualan dari teman-teman nanti bisa dilihatnya dari sini ya. Nama sales masih kosong, nama pelanggan masih kosong, hanya umum ya. Terus kemarin yang di input di daftar item bisa dilihat dari sini juga, misalkan teman-teman ya, klik speaker. Nah, ini udah muncul. Klik, nah keluar semua. Di sini ada apa namanya? Itemnya di sini kan harus ada serial nih. Kemarin belum dimasukin serialnya, jadi stok masih nol. Jadi kita nggak bisa jualan kalau masih belum ada serial atau ada item yang masuk gitu ya. Nanti ada di menu pembelian. Sementara ini bocoran dulu aja untuk di menu penjualan. Oke, kita tutup dulu. Oke, hapus, tutup dulu. Kita kembali lagi ke daftar supplier, daftar pelanggan, dan daftar sales. Oke, daftar supplier di sini adalah teman-teman menuju ke daftar supplier. Daftar supplier ini adalah daftar data di mana teman-teman membeli barang, ya, membeli barang di tempat A, di tempat B untuk bisa dijual kembali, ya. Biasanya kalau di dalam eh, penjualan itu, kalau saya pribadi itu biasanya saya di bidang elektronik atau di komputeran ya, jualannya itu biasanya ada tingkatan-tingkatan dalam penjualan. Itu ada dealer, pertama paling ujung itu ada user. User itu adalah pembeli seperti layak umumnya pada orang-orang yang membeli di toko. Terus toko itu adalah namanya dealer. Dealer terus pengambilannya dia di master dealer atau langsung di supplier itu juga bisa, tapi kebanyakan itu di master dealer. Nah, di master dealer ini yang nanti dibuat teman-teman jadi daftar supplier atau suppliernya langsung, pemilik barangnya langsung, distributornya langsung, yang apa namanya, yang teman-teman itu ngambil barangnya di mana atau cara eh, cara dagangnya itu kulaannya di mana gitu ya. Oke, kita daftar supplier. Daftar supplier kita tambah dulu SP0001. SP001 ini adalah kode otomatis dari kode data iPOS-nya. Tapi kalau teman-teman mau dikasih nama sendiri juga enggak apa-apa. Kalau saya masih ngikut sini aja ya. Saya ngikut sini aja. Oke. Terus nama supplier ini adalah nama perusahaan dari supplier teman-teman. Misalkan perusahaan CV. CV apa ya? CV komputer abadi. Wah, misalkan ini enggak ada tokonya ya teman-teman, cuma sekedar contoh aja. CV komputer abadi. Nah, teman-teman ngambilnya di CV komputer abadi. Alamatnya misalkan. Alamat di Jalan Semarang nomor 1. Nah, misalkan. Sesuai dengan data supplier teman-teman, nanti tinggal diisi aja. Ini kota, provinsi. Ini kalau dibutuhkan ya mau di isi juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak dibutuhkan juga nggak apa-apa. Kalau memang lebih detailnya ya diisi kota, provinsi, negara, nomor telepon, email, misalnya seperti itu. Tapi kalau hanya untuk penginputan aja, cukup nama dan alamat ini juga sudah cukup aja sih teman-teman. Itu ya. Ada juga kolom untuk nomor rekening, rekening atas nama siapa, banknya, NPWP-nya, keterangan gitu. Ya. Kalau ini teman-teman bisa isi sendiri ya dengan eh, keinginan teman-teman tadi kayak gimana. Nah, cara inputnya cuma gini aja. Ini tinggal disimpan.
klik. Kalau udah selesai semua, simpan. Data berhasil di sini. Apakah Anda menambah baru? Kalau misalkan mau menambahkan supplier baru, tinggal yes gitu aja. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, tinggal no gitu aja. Saya no, cuma satu aja. Oke, daftar supplier kita masih ada, sudah ada satu. Ya, sudah ada satu di sini. Kalau teman-teman mau nambah lagi, tinggal klik tambah gitu aja. Klik tambah, dia otomatis SP002 karena urut SP001. Teman-teman juga bisa ngedit lagi namanya apa, kode perusahaan tersebut gitu yang bisa teman-teman itu, terus nama PT-nya seperti apa, seperti tadi tinggal disimpan, nanti otomatis keluar semua di sini ya, keluar semua di sini terus gitu ya, seperti itu teman-teman. Terus kita ke daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan kalau dari bawaan ini masih umum ya, masih di umum. Masih umum itu dalam arti ya pelanggan umum seperti layaknya biasa pada orang beli di toko gitulah ya. Jadi kalau teman-teman masih mau menambah ya tinggal ditambah gitu aja. Ditambah siapa ya, data pelanggannya, mungkin pelanggan teman-teman, pelanggan toko teman-teman yang sudah sering ngambil ya, pengen dikasih nama sendiri sama pelanggannya ya enggak apa-apa. Misalkan ya namanya Cahaya Cantika, wah, misalkan ya, ini namanya. Alamat ini juga kalau diisi juga silahkan, nggak diisi juga nggak apa-apa gitu ya. Ini untuk limit hari piutang. Limit hari piutang itu misalkan teman-teman kalau misalkan ada pelanggan itu bisa ngambil dulu barangnya ya, piutangnya nanti berapa hari itu bisa dibayarkan. Nah, itu nanti bisa diisi dengan kemauan teman-teman. Terus grup pelanggan. Grup pelanggan ini adalah grup di mana teman-teman bisa ngasih diskon ya. Seperti halnya waktu pada pertama kali kita input data item baru ya. Seperti ini. Coba kita lihat ya. Item baru ya, kita ini ada item ya, kita edit. Nah, di sini kan ada yang namanya potongan harga jual. Nah, ini gunanya tadi, ini gunanya kemarin itu bronze, gold, silver, general. Nah, itu kalau gold, kalau misalkan general itu masih nol ya. Tapi kalau misalkan silver, punya pelanggan silver nih, pelanggan jenis silver, potongannya misalkan potongannya berapa persen? Potongannya 10% nih untuk ya, 5% nih untuk yang silver gitu kan. Tinggal di save aja. Oh, sorry. Item, edit ya, kan kejual silver misal 5%. Silver ini kalau beli speaker pelanggannya silver berarti dia potongannya 5%. Nah, udah disimpan berhasil. Setelah itu menuju ke data pelanggan lagi. Nah, ini kalau misalkan ini adalah Cahaya Cantika, ini adalah pelanggan silver, otomatis dari waktu teman-teman menjual barang ke dia, nanti dari harga 180.000 yang pertama kali teman-teman di daftar item ini ya, harga jualnya 245, otomatis nanti di saat penjualan dia terdapat potongan 5% dari harga ini gitu. Tapi kalau ini nggak diisi, berarti di harganya normal 245.000 begitu ya. Nah, udah itu aja. Ini sementara nggak saya isi, mau saya isi juga nggak apa-apa. Kalau silver, ini silver Cahaya Cantika silver nih, nah, saya simpan no. Nah ya, daftar pelanggan tambah nih yang tadi umum Cantika, kita ada lagi daftar pelanggan ya, umum tadi umum toh, ini sekarang tambah Cahaya Cantika grup silver. Oke, general biasanya nggak dapat potongan, kalau silver dapat potongan seperti itu. Kalau kurang jelas nanti bisa di komen di bawah ya, nanti bisa biar saya buatkan video lagi buat diperjelas, kurang jelasnya di mana tinggal disampaikan aja itu. Oke teman-teman ya. Terus di daftar sales, oke, daftar sales tinggal diklik tambah
Udah selayaknya seperti kayak ngisi ke daftar supplier, daftar pelanggan gitu aja sih. Ini daftar sales. Daftar sales itu adalah sekelompok karyawan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mempunyai beberapa karyawan ya, atau mempunyai sales penjualan atau admin, itu bisa diisi seperti ini. Misalkan nama sales saya namanya Rian. Nah, Rian di sini. Udah gini aja selesai. Sistem komisi bisa silahkan. Komisinya per barang harga jual berapa gitu, ini berapa. Cuma saya nggak usah sih, kayak gini bisa di kasih bonus secara manual, nggak perlu diikutkan ke sistem juga nggak apa-apa. Tapi itu terserah teman-teman, kalau misalkan mau dikasih komisi berdasarkan sistem seperti ini biar nggak ribet ya bisa, nggak masalah, silakan itu. Kalau saya gini aja, nol aja gini ya, tinggal disimpan, klik. Nah, daftar sales Rian ya, selesai. Terus cara melihat di daftar penjualannya gimana? Bisa di nanti menu ke penjualan ini kita bisa lihat di daftar penjualan, tambah ya. Di sini ada nama pelanggan, pelanggannya sudah keluar Cahaya Cantika. Terus nah, salesnya udah keluar ya. Nanti bisa ditambah lagi. Cara menambah daftar sales tadi nggak harus di master data seperti ini ya. Daftar sales sama daftar pelanggan untuk dua ini ya, pengecualian untuk daftar supplier. Satu dan dua ini untuk penambahannya teman-teman bisa langsung ke daftar penjualan bisa. Caranya bagaimana? Kalau mau nambah data pelanggan, tinggal diklik ini aja. Nah, saya kan ini keluar, tinggal ditambah. Oke, tinggal ditambah nama siapa. Misalkan pelanggan yang kedua itu adalah Robi Caem. Nah, seperti itu. Oke, tinggal disimpan. Oh, pilih pelanggan grup yang general aja, yang biasa. Oke, simpan. Oke, kalau setelah disimpan tinggal dipilih, klik. Nah, Robi Caem udah keluar ya. Cara untuk penambahan pelanggan dan sales nggak harus lewat daftar data, tapi langsung dari penjualan juga bisa. Tapi kalau untuk mekanisme pembelajaran di pembelajaran di iPos ini, kalau bisa secara urut biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Nah, ini Robi Caem udah keluar. Terus sales juga sama. Sales ini bisa diklik Rian. Nah, tambah misalkan sini namanya Angga. Simpan, pilih. Nah, otomatis keluar Angga. Dan di sini pun dia otomatis nambah. Nah, nambah kan? Daftar sales otomatis nambah. Nah, nambah kan? Nambah. Nah, gitu teman-teman ya. Ini sementara cukup di sini untuk bagaimana cara untuk membuat daftar supplier, daftar pelanggan, dan daftar sales baik dari menu master data dan di persediaan di penjualan. Nah, penjualan seperti ini. Oke. Untuk part berikutnya itu part ketiga. Sementara untuk di master data yang kita pelajari cukup basicnya aja, itu di item baru daftar supplier, pelanggan, dan sales, cukup ini aja cukup. Ini nggak perlu diubah-ubah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada efeknya juga. Ini buat tambahan aja kalau teman-teman udah pro ya, gitu. Terus ke berikutnya, nanti part berikutnya kita langsung menuju ke menu pembelian. Bagaimana cara kita menyetok barang agar bisa diinput dan dijadikan nota ke customer, gitu. Cukup untuk kali ini. Kita jumpa lagi ke part berikutnya. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi.